Bhagawan Narendra. Halo semua, di video yang lalu kita telah belajar tentang dasar-dasar atau tentang pengantar algoritma, seperti pengertian, kemudian contoh sederhana, fungsinya bagaimana, hingga macam-macam cara penyajian algoritma. Juga sedikit tentang program, apa itu program dan hubungannya dengan algoritma seperti apa, kita telah belajar sedikit. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu penyajian algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Oh iya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Pada video yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa cara penyajian algoritma itu ada 3. Menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan flowchart, dan yang ketiga menggunakan pseudocode. Sebelum saya melangkah ke kalimat deskriptif, alangkah lebih baiknya akan saya sampaikan ciri algoritma. Jadi yang menandakan langkah-langkah itu bisa disebut dengan algoritma yang baik seperti apa. Nah, dalam hal ini Donald Ignat, seorang penulis beberapa buku algoritma pada abad ke-20, menyatakan bahwa ciri algoritma yaitu yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Nah, suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Atau dengan kata lain, bahwa suatu algoritma itu memiliki langkah yang terbatas. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Jadi tidak ambigu. Kemudian yang ketiga, memiliki masukan atau inputan atau kondisi awal suatu langkah. Yang berikutnya, memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir. Nah, kemudian ciri yang terakhir, algoritma harus efektif. Ya, jadi bila diikuti benar-benar, algoritma itu akan menyelesaikan suatu persoalan. Nah, kemudian algoritma yang kita tuliskan dengan kalimat deskriptif itu, 1. Menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari kita bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahkan bahasa yang lain. Kemudian dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi dalam bentuk untaian kalimat. Nah, untaian kalimat itu kita susun dengan bahasa baku. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa fungsi algoritma itu kan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan dari sudut pandang programmer saja. Tidak, jadi langkah-langkah itu bisa digunakan sebagai dokumentasi untuk menyampaikan ide-ide kita, langkah-langkah kita kepada klien kita misalkan, atau kepada tim kita. Maka penyusunan algoritma dengan kalimat deskriptif itu harus dengan menggunakan bahasa baku. Kemudian disarankan untuk algoritma kita tuliskan itu pendek. Jika bentuk algoritmanya itu panjang, maka notasi deskriptif kurang efektif. Ya, kita tuliskan dengan kalimat yang pendek tapi bisa dipahami. Dari ciri algoritma dan ketentuan penulisan kalimat deskriptif di atas, kita dapat membuat contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mengirim email. Nah, pasti teman-teman sudah pernah mengirim email. Jadi
Jadi untuk mengirim email itu kita dapat menyusun algoritma sebagai berikut. 1. Mulai. Kita dahului dengan mulai. Kemudian yang kedua, login ke situs atau layanan email penyedia jasa email, misalkan Gmail atau Gmail dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pilih tulis email atau pesan baru. Kemudian yang keempat, masukkan email tujuan, alamat tujuannya kemana, kemudian subjeknya dan isi emailnya apa. Nah, setelah selesai, kelima, klik tombol kirim. Setelah terkirim, langkah-langkahnya baru selesai. Di sini dapat kita lihat bahwa algoritma ini ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, untuk inputannya yaitu kita menuliskan email ke alamat tujuan. Jadi emailnya ditulis, alamatnya ditulis. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah email sampai ke alamat yang kita tuju tadi. Yang berikutnya, contoh penerapan algoritma dalam suatu kasus pemrograman. Ini misalkan kasusnya adalah menghitung luas persegi. Nah, kita akan membuat langkah-langkah yang langkah-langkah itu bisa kita notasikan dalam program, sehingga program ketika dijalankan nanti hasil akhirnya adalah komputer menghitung luas persegi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mulai. Kemudian yang kedua, masukkan ukuran sisi. Kemudian yang ketiga, menghitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Nah, setelah dihitung, nanti akan ditampilkan luas persegi itu, ditampilkan hasilnya. Setelah tampil hasilnya, yang keenam adalah selesai. Nah, dari sini seperti yang tadi, ada awalnya, kemudian ada akhirnya, dan inputnya adalah memasukkan ukuran sisi. Outputnya adalah tampilan luas persegi. Nah, sekarang teman-teman bisa berlatih membuat algoritma seperti yang tadi saya contohkan, yaitu 1. Buatlah algoritma untuk login WiFi ke suatu jaringan. Yang kedua, buatlah algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Demikian materi tentang algoritma dengan kalimat deskriptif. Untuk materi yang selanjutnya yaitu algoritma dengan flowchart. Untuk itu nantikan video selanjutnya.